Unboxing review sepatu Hyperdrive versi 2 dari brand Indonesia Orthoside. Salah satu sepatu running favorit aku. Kalau dilihat dari desainnya, sudah langsung terlihat ya kalau ini adalah tipe sepatu cepat. Kalau dipegang ini bobot sepatunya terasa ringan ya. Sepatu yang enak buat kita pakai latihan kecepatan. Seperti latihan interval, tempo, ataupun running ABC. Karena tapak sepatunya yang rata dan lebar seperti ini, sepatu ini memberikan pijakan yang stabil saat latihan. Sehingga sepatu ini bisa juga kita pakai sebagai sepatu latihan cross training, seperti latihan kekuatan ataupun fleksibilitas. Bobot sepatu ini 250 gram untuk size 44. Jadi kalau untuk aku pribadi ini masuk kategori sepatu yang ringan ya. Bagian upper ini tidak banyak variasi atau tumpukan-tumpukan bahan dan jahitan yang kurang perlu. Jadi ini uppernya itu terdiri dari satu lapis saja dari belakang sampai depan dan ke belakang juga. Hanya ada logo di samping yang on point. Kemudian bahan kain uppernya ini dari bahan polyester atau fabric mesh yang tipis tapi terasa kuat kalau diraba. Jadi masih bisa membentuk sepatu dengan baik. Di websitenya ataupun sosial medianya, sepatu Hyperdrive 2 ini sering dijelaskan sepatu yang enak untuk latihan kecepatan. Setelah aku coba sepatu ini berlari dengan total jarak 10 km, aku rasa sepatu ini memang solid dipakai untuk latihan kecepatan, seperti latihan tempo, interval run, jarak 5, 10 sampai kilometer itu enak banget pakai sepatu ini. Tapi kurang cocok sih kalau dipakai untuk jauh ya atau recovery run. Bagian depan sepatu ini banyak lubang sirkulasi dan ada bahan reflektif di sini yang bisa memantulkan cahaya. Fitur yang cukup berguna untuk keselamatan saat berlari di waktu yang minim cahaya seperti dini hari atau malam. Sayang sekali di bagian samping atau belakangnya tidak ada bahan reflektif ya. Justru biasanya kebanyakan sepatu sih bahan reflektifnya itu ada di bagian belakang. Kemudian di bagian depan sepatu standar sepatu road ya, jarang sekali yang ada to protect. Jadi sepatu ini juga nggak ada to protect-nya atau fitur lapisan tebal di bagian depan kaki untuk melindungi kaki. Bagian lidahnya ini aku suka ya, ini bagus. Jadi lidahnya ini hanya satu lapis dan bagian dalamnya tidak licin. Kemudian ada ini fitur untuk mengunci lidah dengan tali sepatunya. Jadi lidahnya akan stabil, nggak akan turun atau bergeser ke samping saat sepatu dipakai lari. Kemudian lubang-lubang ventilasi di lidahnya juga besar dan banyak. Di bagian dalam sepatu itu dari bagian tengah ini ya, ke depan sampai ke bagian sini juga tidak ada busa lagi, jadi hanya upper fabric mesh satu lapis saja. Fungsinya untuk mengurangi bobot sepatu dan memberi kelenturan bagian samping dan depan sepatu secara maksimal. Bagian belakang dari sekitar ankle ini ke belakang ini ada busa ya, tapi nggak terlalu tebal. Kemudian ditambah plastik ini di belakangnya yang kaku seperti ini, aku pikir cukup kuat ya, tapi lembut juga di kaki untuk mengunci kaki belakang saat berlari cepat. Sepatu ini midsole-nya dilengkapi dengan teknologi Cumulus Foam, jadi tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis ya, tapi dipegang terasa empuk. Ya, medium lah ya tingkat empuknya, sesuai dengan peruntukan sepatu ini. Bagian depannya sedikit kaku. Menurut aku wajar sih agar memberikan daya tolak kaki depan saat berlari. Karena kalau misalnya terlalu lembut atau terlalu empuk, nanti ada banyak energi yang terserap oleh midsole ini. Bagian bawahnya terlihat tidak semua tertutup oleh karet grip ini. Salah satu fungsinya untuk mengurangi bobot sepatu ya, jadi sepatu tetap ringan. Karetnya juga tipis, tidak terlalu tebal. Tetapi dengan grip model rapat seperti ini, yang dipegang ini karetnya cukup kesat. Jadi
Aku pikir punya daya cengkram yang baik nanti di jalanan atau di aspal ataupun di trek atletik. Aku biasa pakai sepatu nomor 44 atau insole 28 cm untuk brand-brand lain ini. Nah, di sepatu Oversize Drive 2 ini aku juga pakai sepatu nomor 44. Jadi tidak perlu upsize atau downsize. Intermezzo sedikit untuk review sepatu lari lokal lainnya, teman-teman bisa subscribe channelku ini.